Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya tertawa begitu ya melihat dari perkembangan politik hari ini begitu ya. Ulama 212 mendukung Kasat Dudung jadi cawapres ya. Benarkah seperti itu begitu kan? Tetapi saya lihat bahwa dari perkembangan ini kalau memang Pak Dudung ingin menjadi calon presiden begitu atau cawapres di situ kan lebih dekat kepada partai begitu ya. Tetapi kita lihat apakah salah dengan Kasat Dudung lalu kemudian dekat dengan ulama ya, apalagi dengan 212 begitu ya, tidak salah sebenarnya begitu ya. Tapi kita lihat saja bagaimana perkembangan ya politik hari ini begitu ya. Kalau si Dudung ya saya rasa jauh begitu kan. Tetapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen, ulama 212 mendukung Kasat Dudung jadi cawapres ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini Wiro Sableng ya 212 aja nggak sudi ya dukung Jenderal Baleho, kok ada ulama ngaku-ngaku ulama 212. Ini banyak sekali kritikan begitu kan ya. Walaupun dia dekat dengan ulama, saya rasa tidak mungkin si Dudung itu menjadi cawapres begitu ya. Yang namanya cawapres itu punya karismatik ya, punya survei luar biasa begitu kan. Kalau surveinya tidak ada ngapain di situ begitu ya. Ulama yang original 212 nggak mungkin dukung si Jenderal Baleho jadi cawapres ya. Gue rasa ulama yang dukung Dudung jadi cawapres kayaknya ulama apa ini? 212 atau 213 ini atau 123. Ini banyak sekali. Ini apakah ini benar atau tidak, tetapi kita lihat bahwa ya semua masyarakat Indonesia boleh dan berhak menjadi seorang calon presiden, bahkan menjadi presiden begitu ya. Tetapi dari perkembangan waktu ke waktu ya, melihat dari rekam jejak si Dudung yang sekarang ini lebih dekat kepada ulama hari ini begitu kan, itu kan mungkin ada peningkatan skala politisnya begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa apa yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita sah-sah aja begitu ya. Bahkan orang menganggap wah ini hoax begitu ya kalau Pak Dudung menjadi wakil presiden begitu ya. Tetapi apakah ini benar kenyataan atau tidak wallahu alam. Tetapi melihat dari realitas perkembangan politik hari ini begitu kan, bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena terah dari militer itu sangat memungkinkan itu bisa terjadi. Jangan-jangan menjadi wakilnya Anies Baswedan sangat memungkinkan sekali dari kalangan militer begitu ya. Karena pada hakikatnya kepercayaan hari ini kepada bangsa kita di Indonesia itu ya kalau tidak militer yaitu kepolisian begitu dan hukum begitu kan ya. Ya kita lihat saja bagaimana perkembangan nanti begitu ya. Bahkan ya sialan nih ya malah ditunjukkan ke arah politik bawa-bawa nama 212. 212 niatnya silaturahmi sesama muslim dan membela agama dan kitab suci Al-Quran. Tapi malah ini orang bawa-bawa ke ranah politik sepihak lagi. Ini ngaur ini gelora ya, mana ada yang nurunin baliho dipilih ulama 212 ini. Cara mereka permainan agama kayak gini bikin awak muak ya pula dengan calon yang mereka usung. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Apakah dia memframing seolah-olah dekat dengan ulama atau memang ada dukungan dari 212 untuk mendukung Jenderal Kasat Dudung begitu kan. Ya pada akhirnya dengan ulama kan sangat baik begitu kepada siapapun begitu kan. Ya berarti ada keterlibatan ulama ya untuk mendukung di belakang Pak Dudung untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena kita lihat sebagai warga negara sah-sah aja, tapi orang masyarakat Indonesia kalau memang ini benar bahwa ulama 212 mendukung Kasat Dudung jadi cawapres, ini menjadi tawaan yang luar biasa di situ begitu. Tapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi karena kita dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini menarik ya. Ulama 212 mendukung Kasat Dudung ya jadi cawapres. Benarkah seperti itu begitu ya ini? Ulama karismatik 212 Abah Rod Bahar ya berharap mengusung Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi cawapres sebab sosok Kasat Dudung dinilai mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Apa sih prestasinya Dudung? Mari kita saksikan seperti ini ya. Kalau beliau Kasat Dudung jadi cawapres menurut Abah sangat bagus karena Indonesia butuh permainan ya dari kalangan TNI. Dari Abah Rod ya saat dihubungi.
Bahkan hal ini disampaikan Abah Rod menanggapi pernyataan dua politisi, ya, yakni politisi PDP Kapitra Ampera dan politisi P3 Farnita Darwis. Dia menurutnya Abah Rod Jenderal Dudung adalah sosok pemimpin tegas, ikhlas dan tulus kepeduliannya dalam membantu masyarakat, ya. Bahkan ya tidak perlu diragukan. Begitu juga soal kapasitas, kapabilitas dan integritas mantan ya Pangkostrat tersebut kepada Pancasila. Ya, kalau sesama Pancasila siapa sih yang kemudian dalam integritas kita sama begitu kan, punya visi dan misi sebagai Pancasila itu adalah harga mati begitu ya. Beliau dari keturunan dari Cirebon, keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Waliullah. Beliau lebih banyak di pondok pesantren katanya. Nah, ternyata Dudung itu bisa saja ya keturunan dari Cirebon begitu ya. Disampaikan Abah Rud Jenderal Dudung sangat dekat dengan rakyat dan hal itu menunjung tinggi bahwa TNI lahir dari rahim rakyat dan akan terus bersama dengan rakyat dalam membangun Indonesia ke arah-arah yang lebih baik ya. Karenanya Abah Rud setuju jika Kasat Dudung diusung menjadi kandidat Wapres. Lalu kemudian apakah ada partai yang kemudian ingin melamar sebagai Dudung sebagai cawapres? Saya kira tidak ada begitu ya. Ya kecuali memang ada PSI di situ begitu ya. Terus kemudian ada partai-partai yang lain ya silahkan begitu kan. Ya bisa saja nanti masuk partai terlebih dahulu begitu kan. Kalau tidak masuk partai, kalau kemudian tidak punya elektabilitas, tidak punya prestasi banyak, tidak mungkin dilirik oleh parpol yang lain begitu. Bahkan ya Abah Rud sendiri menyampaikan bahwa dirinya sudah melakukan istikharah ya terkait Kasang Dudung. Hasil istikharahnya tersebut cukup positif. Ini melalui istikharah begitu ya. Istikharah dan sebagainya begitu ya. Kita harga itu begitu kan, karena pada ulama sendiri kalau kita melihat realitasnya bahwa ulama kita harus hormati di situ begitu ya. Bahkan sesungguhnya Abah sudah istikharah sangat luar biasa, hasil istikharahnya bagus ya untuk dipasangkan dengan siapa Abah setuju. Yang pasti ya Dudung dipasangkan dengan siapapun insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang baik. Abah Rud kemudian berharap Jenderal Dudung terus memiliki kepedulian terhadap rakyat. Dudung juga diharapkan harus menjalin silaturahmi dengan ulama dan kiai, ustadz, santri dan habaib. Pak Dudung harus terus menyapa masyarakat dan ulama ya dan umat ya, silaturahmi diperbanyak dengan semua kalangan. Pungkas Abah Rud. Ini banyak sekali ya kritikan dari netizen, tapi banyak sekali juga yang mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Kasat Dudung. Ya pada hakikatnya kita tahu begitu kan ya, dalam terah ini militer itu sangat memungkinkan untuk menjadi wakil di situ begitu kan. Tetapi saya rasa apakah ini masuk survei atau tidak begitu kan. Kalau surveinya jauh ngapain juga begitu kan ya. Karena kita melihat realitasnya, masih banyak orang-orang yang baik kepada bangsa kita lalu kemudian tidak masuk dalam survei itu begitu ya. Tetapi kita lihat saja perkembangan waktu ke waktu apakah Pak Dudung ya dipasangkan dengan Anies Baswedan, saya kira jauh begitu ya. Dipasangkan dengan Pak Ganjar bisa jauh juga begitu. Dipasangkan dengan Pak Prabowo mantan militer juga, saya kira jauh begitu ya. Tetapi kalau ada poros keempat yang mengusung Pak Dudung sebagai cawapres ya boleh-boleh aja siapa mereka begitu kan. Tetapi orang-orang di luar sana berspekulasi, wah ada senyum luar biasa begitu. Kenapa? Karena saya tidak mungkin Pak Dudung itu menjadi atau dipilih menjadi cawapres ya, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita lihat bagaimana faktanya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.